Ya shalom. Adakah orang di sini? Ada ya? Yuk kita nyalakan semua biar saya bisa tahu siapa yang tertidur, siapa yang melihat firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Karena berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kalau kita nggak mendengar firman Tuhan, kita tidak bisa melakukan firman Tuhan. Amin saudara. Pada hari ini kita teruskan khotbah kita yang terakhir. Dari kitab Wahyu, bukan terakhir khotbah, bukan. Terakhir tentang kitab Wahyu. Yaitu langit kerajaan 1000 tahun di bumi. Dan langit baru dan bumi yang baru. Kalau saudara belum melihat atau mendengarkan khotbah-khotbah yang sebelumnya tentang kitab Wahyu, kita boleh buka YouTube kita, GPI Heart of Christ. Supaya sudah tahu bahwa kitab Wahyu kitab yang paling penting. Kitab di akhir bagian di Alkitab kita. Ini semua kitab ini tanpa kitab Wahyu tidak ada penutupnya. Tidak ada kita melihat bagaimana janji Allah dinyatakan. Bagaimana masa depan iblis. Bagaimana masa depan pengikut iblis. Dan bagaimana nasib kita yang percaya pada Tuhan. Kita ibadah nggak sia-sia. Kalau kita nggak ada kitab Wahyu, kita nggak tahu ujungnya kita gimana. Kita berada di mana. Pak, aku ibadah buat apa? Nanti hari ini kita akan dengar. Buat apa selama kita ibadah. Buat apa selama ini ke gereja. Buat apa selama ini dengan Tuhan. Kita semua akan mengetahui reward atau upah kita di dalam mengikut Yesus, di dalam beribadah pada Yesus selama ini. Klik coba, yuk. Ya, ini saudara, kita telah khotbahkan seluruh kitab Wahyu dari penglihatan Yohanes di Patmos dan pesan Tuhan pada 7 gereja, 7 karakter gereja, 7 karakter kita sebagai jemaat Tuhan. Ada yang malas-malesan, ya, kehilangan cinta mula-mula. Ada yang jemaat kompromi dengan dosa, kompromi dengan dunia. Ada yang toleransi dengan dosa. Ada jemaat yang menderita. Ada jemaat yang apa lagi? Mati. Ke gereja tapi mati. Ke gereja tapi tidak beriman. Ke gereja hanya sebagai kebiasaan tiap hari Minggu saja. Ke gereja karena kita orang Kristen. Tapi ke gereja kita tidak mengalami kuasa Tuhan. Karena kita tidak melihat, kita tidak mengalami Tuhan karena tidak baca Alkitab dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Gereja mati, sadis. Ada gereja yang setia. Gereja Philadelphia itu setia. Itu yang masuk ke langit baru, bumi baru. Ya kan? Yang diangkat Tuhan. Yang dipuji Tuhan Yesus. Ada gereja Laodikia. Gereja yang hebat, besar, kaya raya jemaatnya. Tapi itu Tuhan gak suka. Karena di mata Tuhan mereka telanjang, gak punya apa-apa. Kalau Tuhan melihat apa yang kita miliki sekarang, Tuhan tidak melihat apa yang kita punya titel, gelar, jabatan, kekayaan. Tidak. Tuhan hanya melihat kekayaan iman kita. Bukan kekayaan dunia. Emas, perak, duit, deposito gak ada gunanya. Kalau semua akan hancur, hangus. Ya. Nah, Tuhan di sini memberikan penilaian kita, saran-saran, kritik, dan upah di sini. Sebelum memasuki 7 tahun masa tribulasi, yaitu 7 meterai, penghukuman, ya, penyiksaan juga termasuk apa? Di sini apa nama trompet atau sangkakala. Nah, di sini semua adalah masa-masa penghukuman. Kalau kita tidak terangkat, di sini ada Tuhan akan datang tengah-tengah ini dan kita akan masuk ke great tribulasi, masa penyiksaan besar. Kalau saudara nggak terangkat ke surga, waktu Tuhan datang ke awan-awan, maka kita akan mengalami masa great tribulasi yang sangat menderita. Kita naik. Tuhan turun, tengah-tengah kita naik, ketemu Tuhan di awan-awan, dan kita dibawa ke surga, ya, bawa ke surga. Terus terjadilah apa namanya cawan murka Allah, ya. Cawan murka Allah ini terlalu parah sekali. Kita sudah beritakan juga, ajarkan juga beberapa minggu lalu tentang cawan murka Allah. Nah, di sini setelah itu saudara, ada Tuhan datang kembali untuk melawan roh-roh jahat, ya, melawan orang yang menolak Yesus. Melawan semua iblis. Nah, orang yang rapture itu bersama Yesus adalah orang-orang kudus. Kita semua yang itu berkenan di hati Tuhan. Kita akan diangkat, dibawa ke surga. Dan kita akan turun lagi dengan Yesus, bersama Yesus. Untuk menghancurkan dunia dalam perang Armageddon. Ya, dan untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. Yang kita bahas pada hari ini. Ya, kita belajar apa itu kerajaan 1000 tahun. Ya, dan apakah itu langit baru, bumi baru. Kita belajar saudara ya. Di 3 ayat terakhir, kitab Wahyu.
Perhatikan, ini bahannya banyak tapi ini sudah waktunya sudah mepet sekali. Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 tentang kerajaan 1000 tahun, ya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut, suatu rantai besar di tangannya. Ini Yohanes dikasih penglihatan, ya. Ia menangkap naga si ular itu, yaitu iblis dan setan, dan ia menyingkatnya 1000 tahun lamanya. Ia melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya. Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir selama masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi sebelumnya Ibu Gembala meneraskan mengenai antikris, ya kan, binatang yang muncul dari laut, binatang yang muncul dari darat, penyesat, antikris semua itu dihancurkan semua, maka dilemparkan ke api neraka. Tapi si naga nggak dilemparkan dulu. Yang tadi sudah dibuang ke lautan api neraka, iblis sudah. Tapi si naga, si ular tua ini tidak dihancurkan bersama yang dua itu. Datang dari laut atau dari darat. Kenapa? Karena dia disimpan 1000 tahun untuk pengujian yang terakhir. Pengujian yang terakhir. Karena nanti yang selamat dari tribulasi, ya, selama 1000 tahun itu, orang akan berkembang biak lagi, ya, beranak pinak lagi. Dan mereka tidak pernah mengalami kenal Yesus. Maka pada akhirnya dia masih pakai tubuh jasmani, earthly flesh. Ya, dia masih hidup jasmani. Jadi orang yang di 1000 tahun ini yang lolos dari masa tribulasi, yang percaya Yesus, dia akan beranak berkembang, ya, dan dia masih beranak pinak selama 1000 tahun. Lah itu dia akan ada pilihan mau terima Yesus atau tidak, nanti akan diuji oleh si naga itu. Sedangkan kita yang sudah diangkat Tuhan, kita akan masuk ke 1000 tahun mengalami punya badan atau tubuh kemuliaan yang tidak bisa mati untuk memerintah, ya kan, untuk memerintah mereka. Jadi nanti di 10 tahun ini ada orang yang masih jasmani, masih ada yang tubuh rohani. Ya, tubuh rohani itu yang diangkat Tuhan waktu rapture. Ya, kita akan dijadikan imam-imam dan raja-raja kecil di sana memerintah bersama Yesus. Nah, tapi di sini masih banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itulah iblis disimpan untuk mencobai mereka, menguji mereka. Ingat, mengapa Tuhan tidak menguji sendiri? Tuhan Allah tidak pernah mencobai manusia. Tapi iblis yang selalu mencobai, menggoda manusia. Maka disimpan 1000 tahun, tidak dikeluarkan sampai nanti selesai, baru dikeluarkan sebentar untuk diuji. Ya, Yeremia 23 ayat 5, terus ya Yesus memerintahkan kerajaan 10 tahun. Ya. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Ya. Jadi Tuhan akan memerintahkan di 1000 tahun nanti sebagai raja. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Jadi ada lagu, itu apa, lagu Natal, apa ya, kesukaan bagi dunia, apa lagunya? Ya. Bagi kesukaan bagi dunia. Tuhan katakan bahwa Tuhan telah datang sebagai raja, ya, raja, dan bumi penuh dengan sukacita, surga, dan Tuhan datang sebagai raja, sambutlah dia sebagai raja. Apakah benar lagu Natal ini nggak cocok nyanyikan? Ini bukan lagu Natal, itu lagu 1000 tahun pemerintahan Tuhan. Saya ingat gini, Yesus waktu lahir, apakah dia sebagai raja? Tidak. Ketika Yesus lahir, adakah damai sejahtera sukacita di dunia? Tidak ada. Tidak ada damai, tidak ada sejahtera. Yesus tidak jadi raja. Apakah dunia ini enak waktu Yesus lahir? Tidak. Sambutlah sang raja. Apakah sebagai raja? Bukan. Itu belum. Not yet. Itu masih jauh 10 tahun. Yesus lahir bukan sebagai raja. Sebagai juru selamat. Apakah Yesus lahir dunia sukacita dunia melimpah? Tidak. Yesus lahir terjadi pembantaian anak-anak. Dunia kacau. Murid Yesus disiksa semua. Dibantai, disiksa. Sampai sekarang penduduk dunia masih jahat. Anak-anak Tuhan masih disiksa, dianiaya. Belum ada damai sukacita. Itulah lagu untuk 1000 tahun. Jadi lagu itu sebenarnya nggak cocok dengan Natal. Itu lagu untuk
1000 tahun pemerintahan Yesus. Yesus bukan datang sebagai raja. Yesus datang sebagai juru selamat. Supaya bangsa selamat tiba ke kerajaan 1000 tahun dan Yesus akan jadi raja. Ya, ingat itu. Dan Yesus datang, dunia tambah kacau. Karena dari awal Yesus datang, Firaun mau membunuh semua bayi-bayi. Semua dari pertama awal datang Yesus, semua dianiaya. Muridnya Yesus dianiaya, semua sekarang gereja pun dianiaya. Banyak sekali saudara. Jadi itu lagu Yesus sebagai raja, mulia sebagai raja itu ada di 1000 tahun pemerintahannya. Itu baru Yesus menyatakan diri sebagai raja atas seluruh bumi. Ya, Yesus waktu itu menderita, ya. Dipukul pakai buluh kayu, pakai bambu. Tapi di 1000 tahun dia pakai gada besi memerintah. Yesus dihina, ditolak oleh Israel. Tapi di 1000 tahun Yesus disembah oleh seluruh negeri. Jadi jelas Yesus lahir di dunia bukan sebagai raja. Tapi sebagai juru selamat manusia. Ya. Lukas 1 ayat 2 3, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan padanya takhta Daud bapak leluhurnya. Ya. Dan ia akan menjadikan raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Bukan di dunia. Tapi di langit baru, bumi baru dan di Millennium Kingdom. Di bumi nanti 1000 tahun. Kerajaannya dia akan berkesudahan. Yesus akan menjadi raja di pemerintahan 1000 tahun. Ya. Dan kita semua akan menjadi orang-orang yang enak karena Yesus bersama kita. Sekarang pertanyaan, apa tujuannya kerajaan 1000 tahun? Ya, yaitu memberi upah kepada yang setia kepada Yesus. Inilah kalau kita rajin ibadah, sungguh-sungguh mengasihi Yesus, menjauhi dosa, hidup taat dan setia kepada Tuhan, ya. Iman kita terjaga walaupun banyak masalah kita hadapi, banyak pergumulan hidup kita hadapi, kita tetap beriman pada Tuhan. Menderita bagi Tuhan, apa untungnya? Inilah untungnya. Kita akan diberikan upah ya kepada bagi mereka setia. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya. Diiringi malaikat-malaikat pada waktu ia akan membalas setiap menurut perbuatannya. Membalas ya setiap orang menurut perbuatannya. Tapi saya kasih bahasa Indonesia lebih cocok lagi, lebih bagus. For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man. Dia akan memberi upah pada setiap orang menurut perbuatannya, berbuat kerjaannya. Jadi kalau kita mau di reward, kita mau diberikan mahkota, itu ada mahkota, ya. Kita harus benar-benar bekerja untuk Tuhan, ya. Hidup benar di hadapan Tuhan, berkeluarga benar, bekerja benar, dan semuanya benar sesuai firman Tuhan dan melakukan kehendak Bapa di surga, itu kita akan diberi reward. Tapi kalau kita bergereja ada motivasi, banyak sekali orang ke gereja zaman sekarang yang mencari gereja-gereja yang besar, yang ribuan orangnya supaya dapat klien banyak. Saya kerja asuransi, Pak. Saya harus cari gereja yang besar jemaatnya, banyak jemaatnya. Saya akan prospek satu persatu. Itu kita tidak dapat reward. Bahkan kita tidak akan terangkat ke surga. Setelah gereja A penuh, gak ada yang beli asuransinya. Ke gereja B, gereja C, muter terus saudara. Ya kan? Jadi jangan sampai kita ke gereja mempunyai motivasi pribadi. Tapi motivasi kita adalah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan lakukanlah firman Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan reward. Ya, every man according to his work. Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ini kambing dan domba. Domba kanan, kambing kiri. Yang di kanan adalah kambing yang berkenan di hati Tuhan. Itu kita akan ya disediakan kerajaan. Ya, di dalam 1000 tahun pemerintahan Tuhan Yesus, kita akan memerintah sebagai raja-raja, sebagai imam-imam. Kalau kita bekerja dengan baik, kita akan firman Tuhan dengan benar, menginjil dengan benar, maka kita akan diberikan kerajaan sebagai imam-imam Lewi di sana di kerajaan 1000 tahun. Ya, Kolose 3:24. Ya,
In fact, the Lord Christ is the one you are really serving, and you know that He will reward you. Ya, jelas. Kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh cinta ibadah, sungguh-sungguh pelayanan, sungguh-sungguh ya beribadah kepada Tuhan, Tuhan jelas sekali, He will reward you. Ya, di mana 1000 tahun nanti. Wahyu 22:12, sesungguhnya aku akan datang segera, aku membawa upahku untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi tujuannya 1000 tahun pemerintahan Yesus adalah memberikan kita reward. Kita diangkat rapture, kita kembali ke 1000 tahun di dunia ini untuk memerintah, jadi raja, jadi imam. Ya, kita akan diberikan mahkota untuk memerintah bersama Yesus. Orang-orang kudus dan martir memerintah bersama Yesus. Katakan itu ya. Lalu aku melihat takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Kita akan diberikan kuasa untuk menghakimi. Kalau kita memang benar-benar terangkat ke surga dalam peristiwa rapture, kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ibadah sungguh-sungguh, kita akan masuk ke Millennium Kingdom dan kita akan diberi kuasa untuk menghakimi. Ya. Banyak orang nggak tahu saudara, hidup sembarangan, ibadah sembarangan, rumah tangga sembarangan. Mereka nggak tahu semua itu dinilai Tuhan, dicatat semua. Ya. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama Kristus untuk masa 1000 tahun. Kembali katakan, di zaman masa tadi tribulasi, ya ada antikris 666, itu semua orang dikasih tanda. Kalau kamu tidak dikasih tanda 666, kamu tidak bisa membeli, tidak bisa menjual, kamu tidak bisa makan, tidak bisa beli sembako, tidak bisa menjual sembako, dan semua hidup kamu tidak bisa apa-apa karena kamu nggak punya tanda. Ya, tapi kalau kamu terima tanda 666, udah pasti kamu jadi musuh Tuhan dan tidak akan terangkat, kamu akan dibasmi, akan mati bersama setan-setan. Ya, tapi kalau kita nggak terima tanda, kita rela menderita, memang susah sekali kalau di masa tribulasi. Tapi kita tetap tidak mau terima tanda, lebih baik aku mati kelaparan daripada menerima tanda, dan kita akan dibunuh oleh martir, maka kita akan hidup kembali. Ya. Jadi jangan takut kalau kita dibunuh karena iman kita. Jangan takut kalau kita diancam, dianiaya. Banyak orang diancam, kamu menyangkal Tuhan enggak? Enggak mau menyangkal, disembelih. Ada yang digoreng, direbus, ya, ada yang dibakar hidup-hidup. Kalau kamu menyangkal Tuhan, aman di dunia. Jadi kasih tanda 666. Tapi kita kelak tidak ada hidup kembali. Kita hidup pun akan dibangkitkan kembali untuk dihukum ke neraka untuk selama-lamanya. Ya. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun. Ini adalah kematian pertama. Jadi saudara, orang jahat, orang yang menyangkal Tuhan, yang menyangkal imannya pada Tuhan, yang tidak mau setia pada Tuhan, dia tidak akan bangkit ya selama 1000 tahun. Ya. Jadi jelas sekali katakan, orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun. Yang 1000 tahun itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Hidup bersama Tuhan enak enggak? Enak saudara. Enak sekali. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada duka, tidak ada hal-hal yang buruk. Maka hidup diperbarui Tuhan, hidup berkelimpahan, sukacita selama 1000 tahun. Dan bahkan umur kita bisa diperpanjang. Karena kita sebagai hidup, mempunyai tubuh kemuliaan. Ya saudara. Jadi kita harus benar pertahankan iman kita sampai titik darah terakhir. Istilahnya ya. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama dia 1000 tahun. Jadi yang martir-martir itu dalam masa tribulasi akan Tuhan bangkitkan lagi. Ya. Seperti kita, kalau kita sekarang hidup dalam Kristus nih. Atau saudara kita telah mati, tapi dalam Kristus. Mereka ikut rapture. Ya kan? Bersama Tuhan memerintah 1000 tahun. Tapi yang martir-martir pun akan hidup kembali. Maka katakan berbahagia kuduslah ia yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan pertama itu.
kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tapi mereka yang menjadi imam-imam dan mereka jadi imam. Jadi saudara, kalau kita mau taat dan setia Tuhan, ini yang mati-mati imam ini, martir ini, dia tidak mati lagi. Tapi dia akan bersama Yesus. 1 Korintus 6 ayat 2a, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Jadi kalau kita benar-benar ya hidup kita serius sama Tuhan, setiap hari kita hidup dalam Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, hidup benar, ya kita akan menghakimi dunia nanti. Ya, dunia siapa? Dunia orang-orang yang hidup 1000 tahun ini, yang masih hidupnya pada daging. Maka kita akan menghakimi mereka. Ya. 2 Timotius 2:12, jika kita bertekun, kita pun akan mengikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Nah, ini semua ayat adalah reward, tentang reward atau upah yang akan Yesus berikan kepada kita yang mau taat dan setia. Ya. Wahyu 3:21, jemaat Laodikia nih. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas takhtanya. Ya. Ini jemaat Laodikia, jemaat yang benar-benar orang kaya-kaya, orang hebat-hebat, tapi dia beribadah tidak sungguh-sungguh. Dia mengandalkan kekayaannya, mengandalkan kehebatannya, mengandalkan uangnya. Dan Tuhan tidak suka itu. Makanya dikatakan kamu harus berubah, harus berlipatkan dari aku. Jadi kamu melakukan kekudusan, melakukan pekerjaan baik untuk aku. Dan maka kalau kamu menang, maka dia akan didudukan di takhta bersama-sama Tuhan. Ya. Dan bangkit semua yang mati. Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Ini banyak kita baca karena waktunya enggak cukup ya. Iblis dihukum ya. Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Kita baca saudara. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Ya. Jadi 1000 tahun, Yesus hanya minta 1000 tahun saja. Ya. 1000 tahun saja. Dan nanti saudara, 1000 tahun itu, iblis telah selesai dilepaskan. Untuk apa dilepaskan? Tadi saya katakan untuk menguji orang yang lahir selama 1000 tahun. Yang masih pakai tubuh jasmani, diuji lagi yang terakhir. Karena sebelum kita masuk ke langit bumi baru, kita masuk dulu ke pemerintahan 1000 tahun ini. Ini adalah prelude atau pendahuluan. Hampir sama dengan yang 1000 tahun tadi, yang langit baru bumi baru. Nanti kita di pemerintahan bersama Yesus, hidup kita berbeda saudara. Kita hidup kemuliaan, hidup kita lama diperpanjang. Ya kan? Dan kita akan terus, nanti setelah selesai, bumi yang lama berlalu, maka kita akan diangkat untuk ke langit baru dan bumi baru. Ya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tapi dari langit turunlah api menghapuskan mereka. Kita belajar saudara apa itu Gog Magog. Ya, Gog dan Magog, orang kadang bingung, apa sih Pak Gog dan Magog? Saya baca saya nggak ngerti. 1 Tawarik 5 ayat 4, ya kita lihat kata Gog. Keturunan Yoel ialah Samaya anaknya, anak orang ini adalah Gog, anak orang ialah Simea. Jadi Gog adalah anak Samaya, keturunan Ruben ya. Keturunan Yafet ialah Gomer dan Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesak dan Tiras. Jadi Gog dia adalah keturunan Samaya ya, keturunan Yoel, keturunan Ruben. Dengan Magog adalah keturunan Yafet, keturunan Nuh. Nuhnya anak Ham, Sem dan Yafet. Dan Magog ini adalah dari Yafet ya. Dan kita lihat saudara, dulu Gog dan Magog adalah Raja Gog di Magog itu adalah di utara saudara. Dan dia menyerang Israel. Tetapi Tuhan kalahkan mereka semua. Ya. Kita lihat Yeskiel 38 ayat 1-2.
Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu pada Gog di tanah Magog. Yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Sebab itu bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah. Ketika umatku Israel sedang diam dengan aman, tentram, pada waktu itu engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu dari utara sekali, engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, amarahku akan timbul dan murkaku dalam cemburuku, dan dalam api kemurkaanku aku akan berfirman. Pada hari itu juga pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Jadi saudara, dulu saat kita Gog di tanah Magog yang paling utara, ya Israel kita tenang, aman, damai. Tahu-tahu diserang oleh pasukan Gog dan Magog ini. Tapi Tuhan hancurkan semua. Dan itu akan terjadi lagi nanti pada akhir dunia ini. Ya, Gog dan Magog akan mengumpulkan semua raja-raja di bumi seperti pasir di laut untuk berkumpul untuk memerangi tentara-tentara kudus. Ya, tapi itu cuma akan dihancurkan oleh Tuhan. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Ya, inilah hukum yang terakhir ya. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Di sini ya iblis dihukum ya saudara. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibukanya semua kitab dan dibuka semua kitab lain. Itu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi ini nanti ada langit yang lama dan langit bumi yang lama akan lenyap. Akan diganti dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Lenyap artinya nggak ada lagi. Ada orang berkata, Pak, bumi kita nggak bakal lenyap, Pak, nggak bakal hilang. Tetapi diperbaiki, direnovasi. Itu terjadi di Millennium Kingdom. Di kerajaan Allah di 10 tahun di bumi ini diperbarui Tuhan Yesus. Supaya kita masuk ke dalam sana. Tapi nanti akan juga lenyap semua. Dan dipindahkan ke langit baru yang bumi baru. Ya. Lenyap akhirnya flat away, pergi, menjauh, menghilang. Dan Tuhan berkata langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jelas sekali bahwa nanti bumi ini akan berlalu saudara. Tidak ada lagi. Kenapa? Tidak muat. Nanti yang mati zaman perjanjian lama, perjanjian baru, yang baik-baik diangkat Tuhan, dipindahkan ke langit bumi baru, mana muat kalau bumi sekarang? Tidak bisa. Ya kan? Sekarang 7 miliar orang yang ada di bumi ini. Ya mungkin yang masuk ke surga 1 miliar. Itu satu generasi. Bagaimana generasi-generasi lain? Pasti tidak akan muat. Maka akan ada langit baru, bumi baru ya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga semua kitab lain yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Nah, jadi nanti pada akhirnya kita semua akan dihakimi menurut perbuatan kita. Kitab-kitab ya kehidupan. Ya, dan kitab-kitab itu ini adalah kitab-kitab yang untuk orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ya, dan kita adalah kitab-kitab kehidupan. Nanti semua orang akan diadili satu-satu saudara. Jadi kita jangan pikir kita orang Kristen udah ke gereja, ya, terus kita pasti masuk surga. Belum tentu. Tuhan akan mencatat segala perbuatan kita di dalam kitab kehidupan kita. Kita mungkin berbohong, catat. Kita mencuri, dicatat. Kita berzina, dicatat. Kita melakukan hal-hal yang benar, dicatat. Jadi jangan pikir orang lain nggak melihat. Jangan dipikir suami kita nggak melihat. Jangan dipikir istri kita nggak melihat. Tuhan melihat. Semua akan dicatat. Ketika kita menghadap takhta ya, pengadilan Allah. Nanti kita akan semua dibuka kitab-kitab kita. Oh kamu mencuri dulu. Ya, oh kamu berbohong. Oh kamu dulu tidak baik. Kamu berbuat ini, buat itu. Memang nggak ada yang tahu.
Tapi malaikat di surga akan mencatat dan akan menghakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Berkali-kali Alkitab mencatat, mengatakan bahwa manusia akan dihakimi menurut perbuatan. Bukan menurut iman. Nanti kita dihakimi perbuatan kita, dan ketika dihakimi, perbuatan kita itu akan menunjukkan iman kita selama ini, iman yang asli atau tidak. Mungkin di gereja kita kalau ngomong haleluya, puji Tuhan, shalom, ya kan? Ya kan? Haleluya, kemuliaan Tuhan. Tapi hidup kita nggak benar. Semuanya akan dicatat di dalam buku Tuhan kita. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Ya, yaitu lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi kalau nama kita tidak tercatat di dalam kitab kehidupan, kita semua akan dilemparkan di dalam lautan api. Orang yang menolak Yesus, ya, tidak sungguh-sungguh beribadah, hidup dalam dosa, itu semua akan dilemparkan ke dalam lautan api. Dan itu untuk selama-lamanya, saudara. Hidup kita agak lama. Kita agak lama. Tuhan akan datang segera. Ya. Jadi Tuhan akan datang segera. Kita mau gak mau, suka gak suka, Tuhan akan tetap datang. Yang baik, yang Tuhan berkenan akan diangkat ke surga. Tapi kita yang tidak berkenan, ya kita akan ditinggalkan. Pak, bagaimana kalau sungguh-sungguh Tuhan mati duluan, Pak, sebelum Tuhan datang? Enggak masalah. Nanti kalau Tuhan datang, yang mati dulu akan dibangkitkan, ya, terus naik ke surga bersama Tuhan, bersama orang kita yang seiman, yang baik tenan. Jadi saudara, kita jangan takut, kita mau mati duluan atau akan rapture, kita kalau hidup dalam Kristus, kita semua akan diangkat Tuhan. Maka lebih baik kita ibadah sungguh-sungguh, ya, walaupun hidup kita susah, hidup kita banyak pergumulan, kurang uang, ya kurang sukacita, ada masalah apapun, saudara benar-benar bertahan di dalam iman. Sungguh-sungguh di dalam iman. Sudah menderita, gak apa-apalah. Sebentar saja menderita di dunia, sudah dianiaya, gak apa-apalah. Hanya sebentar di dunia, sudah difitnah, gak apa-apalah. Yang penting pertahankan iman kita. Hidup yang benar, jangan sampai kita goyah iman kita. Kurang uang, ya kerja yang benar. Kalau nggak ada uang, berdoa lagi. Jangan ke dukun, jangan ngutang kemana-mana. Jangan mencuri, jangan korupsi. Ya, percuma kita mencuri, kita korupsi. Uang nggak seberapa, tapi kita risikonya dilempar ke api neraka mau. Nggak mau kan? Ibadah kita sia-sia. Memang di dunia ini hidup penuh penderitaan. Maka kalau bilang sejahtera, damai, sukacita di bumi itu belum ada. Nanti kita akan di 1000 tahun atau di langit bumi baru, itu baru benar-benar damai, sejahtera, sukacita surga. Karena bersama Yesus. Tapi di dunia ini kita akan mengalami berbagai penderitaan, berbagai masalah keluarga, rumah tangga, keuangan, pekerjaan. Tuhan izinkan, Yesus izinkan untuk menyaring iman kita. Ya, Gak gampang hidup ini, susah. Kerja susah, pelayanan susah, digesek sana, gesek sini, digoyang sana, goyang sini. Udah mau meningkat jabatan, kita digeser teman kita. Jangan takut, jangan khawatir. Sebab kita akan masuk ke langit baru dan bumi yang baru nanti ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ya. Jadi jelas sekali, kelak setelah 1000 tahun selesai, kita akan dipindahkan ke langit baru dan bumi baru. Berjumpa dengan semua orang dari perjanjian lama, perjanjian baru yang mengasihi Tuhan. Ya, sangat besar sekali. Ya. Langit baru dan bumi baru. Sebab langit pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah mereka manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata
dari mata mereka dan mau tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita dan segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya. Jadi nanti kita semua akan diberi hadiah reward setelah 10 tahun. Kita akan ke langit baru, bumi baru untuk selama-lamanya. Ya, ibu kotanya adalah Yerusalem yang baru. Dan saya jelaskan bagaimana besarnya, bagaimana indahnya. Dan kita katakan Allah bersama-sama kita. Kalau Allah bersama-sama kita, Yesus bersama kita nanti akan berpandangan dengan Yesus. Selama ini kita hanya melihat Yesus di Alkitab, ya kan? Orang Yahudi di Alkitab, Yesus lahir, tapi kita nggak pernah lihat Yesus. Nanti ketika kita di langit yang baru dan bumi yang baru, kita akan bersama-sama dengan Yesus. Dan kita tidak akan ada lagi duka cita, sakit penyakit, kesusahan. Dan itu untuk selama-lamanya. Dan rumah kita besar di surga, saudara. Ya, jadi kita harus pandang apa yang akan kita dapatkan kelak di langit baru bumi baru untuk selama-lamanya. Kalau kita di sini memang tidak enak, ya nggak apa-apa. Hanya sebentar saja, saudara ya. Lihat lagi. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah aku menjadikan semuanya sesuatu baru. Jadi segala sesuatu di langit baru itu menjadi baru. Nah, firman-Nya, tuliskan karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega. Ya. Yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dan dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu. Dan aku akan menjadi Allahnya. Dan ia akan menjadi anakku. Tapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian. Mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya. Jadi Yesus Alfa Omega, yang awal penciptaan bumi sudah ada, sampai akhirnya ada. Dan kita yang orang-orang penakut, ya orang-orang apa tadi? Tidak percaya, keji, pembunuh, orang sundal, tukang-tukang sihir, mbah berhala, semuanya pendusta, mereka akan berbagian di neraka. Kayaknya slide-nya beda nih. Ya. Jadi saudara, kita harus percaya bahwa kita ya berhala artinya bukan hanya patung, bukan. Ya. Berhala artinya kita bisa juga menyembah uang, menyembah harta kita. Kita melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang, harta. Dan kita mengutamakan segala sesuatu lebih dari Tuhan. Itu artinya kita penyembah berhala. Jadi hidup kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Jangan sampai kita tuh gila harta, gila jabatan, ketenaran, ya untuk tempat dipuji orang. Itu tinggalkan semua. Karena kita semua akan berakhir di mana? Neraka. Penakut, orang-orang penakut. Jadi tidak hanya orang-orang yang berdosa saja yang masuk neraka. Kita nggak berdosa, kita itu benar. Tapi kita penakut, nggak punya iman. Juga tidak masuk ke surga. Karena Tuhan berkata, hendaklah kamu hidup dalam iman. Tanpa iman kita tidak berkenan di hati Tuhan. Jadi Pak, saya nggak berdosa loh Pak. Saya tidak mencuri, tidak korupsi, tidak berzina, tidak apalagi. Banyak dosa. Saya nggak membunuh, tidak memfitnah. Saya tuh orangnya baik-baik saja Pak. Tapi kita tidak hidup dalam iman, kita takut, khawatir, ya, cemas. Itu juga tidak masuk ke surga. Yang baru. Jadi hidup Kristen itu memang berat. Tidak semudah yang orang bayangkan, oh percaya Yesus, terima Yesus, dibaptis masuk surga. Enggak, itu baru permulaan. Tapi bagaimana cara hidup kita? Maka Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jaga hidup kita. Jauhkan dari kejahatan, jauhkan dari dosa, jauhkan dari kecemasan, kekhawatiran, tetap beriman. Baru kita bisa masuk ke langit baru bumi baru. Orang cemas, orang penakut saja nggak masuk surga. Coba bayangkan, betapa susahnya hidup sebagai orang Kristen.
Kalau agama-agama lain, kepercayaan lain bisa aja. Kamu amal yang banyak, sumbang yang banyak, panti asuhan, panti jompo, gempa bumi, pasti amalmu diterima dan kamu masuk surga. Enggak. Surga tidak bisa dibeli dengan uang kita. Kita cemas takut pun kita akan masuk surga. Saudara, ini kata Yesaya ya tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Ya, agak panjang. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Tidak akan timbul lagi dalam hati. Jadi apa yang ada di bumi lama kita tidak ingat lagi. Tapi semuanya baru. Langit baru, bumi baru. Tapi bergilanglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak. Sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem. Dan bergirang karena umatku di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erangan pun tidak. Kita di langit baru bumi baru tidak ada tangisan. Tidak ada erangan. Tidak ada kesedihan. Kita di bumi yang lama ini yang kita diami sekarang penuh dengan teriak-teriak, kesedihan, nggak bisa bayar kontrakan, dimaki-maki oleh ibu kosnya, tidak bisa membayar iuran sekolah, dimaki-maki kepala sekolah, tidak bisa memberi anak uang, tidak bisa untuk makan. Kita tiap hari nangis, duka cita, dan kita nggak ada kontrakan habis, nggak bisa bayar, jadi diusir. Jadi di dunia ini penuh penderitaan, sakit gak sembuh-sembuh, ngomel, nangis, sedih. Tapi di dunia baru nanti tidak ada lagi. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Jadi kalau saya umur 100 tahun dianggap saya anak-anak. Bayangkan saudara. Di pemerintahan 1000 tahun apa di langit baru, umur manusia panjang-panjang. Kalau kita mati di bawah 100 tahun, atau 100 mati, dianggap kena kutuk. Tapi kalau kita 100 tahun saja itu umur kita, dianggap anak-anak. Kenapa demikian? Kita akan kembali lagi seperti Taman Eden yang dulu. Ya, tidak ada sakit penyakit dan umur manusia panjang-panjang. Ingat nih, zamannya Nuh, sebelum Nuh, ya, Adam berusia berapa? 930. Metusalah 965. Dan semua orang-orang sebelum Nabi Nuh itu umurnya ratusan tahun. Tidak ada 100 tahun, tidak ada. Setelah Nuh baru 120 tahun. Tapi sebelumnya itu ratusan tahun. Jadi di langit baru bumi baru nanti umur kita ratusan tahun. Seperti Taman Eden sebelumnya. Jadi saudara, makanya Yesus dikirim ke dunia oleh Allah untuk mengembalikan rancangan semula. Taman Eden yang dulu waktu Adam dan Hawa bersama-sama Allah, ya kan? Allah bersama Adam dan Hawa di taman di pagi yang sejuk, ya, ngobrol bersama-sama dan itu tidak ada umur. Umur mereka kekal, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kedukaan, tidak ada sukacita, tidak ada tangisan. Tapi Adam dan Hawa hidup damai sejahtera dan umurnya sangat panjang karena bersama Tuhan dan semua disediakan. Kenapa? Belum ada dosa. Ketika Adam berbuat dosa, tidak taat, dia serahkan Taman Eden itu pada iblis. Dan Yesus dikirim untuk merebut Taman Eden kembali. Allah ingin mengembalikan Taman Eden pada kita semua yang mau menerima Yesus. Yaitu langit baru dan bumi baru itu. Ya, jadi tujuan Yesus ke dunia adalah mengembalikan rancangan semula yang Allah telah berikan kepada Adam dan Hawa. Dan selama ini dikuasai iblis. Dan Tuhan akan berikan lagi nanti di langit baru dan bumi yang baru. Ya. Besar ya, ini langit baru bumi yang lama, ini besar sekali ya, yang baru dan kita hidupnya di dunia ini enak saudara, nyaman, enak semua, tidak ada lagi duka dan kesedihan. Mereka akan mendirikan rumah-rumah. Kita saya kerja juga, kerja yes, masa nganggur? Mau nggak hidup selama-lamanya nganggur? Kan nggak enak kan? Mereka dikasih rumah-rumah dan mendiaminya. Jadi kita dikasih rumah, kita juga mendiaminya. Mereka akan menanami kebun anggur dan memakan buahnya.
Di dunia ini banyak zaman Israel, orang menanam anggur, menanam gandum, dirampas, tidak merasakan hasilnya. Kalau kita merasakan apa yang kita kerjakan, membangun rumah, menanam, ya kan, anggur, mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Banyak orang di sini kita punya rumah dirampas, punya kebun dirampas, ya kan, ya, kebun Israel dirampas oleh Ahab. Ya, di dunia ini banyak orang jahat, kita punya apapun dirampas, dikuasai. Tapi di langit baru bumi baru semuanya damai. Kayak orang, dan mereka tidak akan menanami, tidak akan menanam sesuatu kayak orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Dan orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Nanti di sini umurnya panjang-panjang ke semua. Ya. Mereka tidak akan susah payah, susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan anak cucu mereka ada bersama mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Kenapa? Yesus dan Allah Bapa bersama-sama kita semua. Kita belum ngomong, kita ngomong, Tuhan langsung jawab. Tuhan, kita butuh apa doa, Tuhan langsung jawab. Karena kita bersama-sama dengan Tuhan sungguh sangat dekat. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Aneh kan saudara? Sekarang kalau serigala lihat domba gimana? Kan dimakan. Ya kan? Dimakan rame-rame. Saya sering lihat fauna di hewan-hewan buas di YouTube. Waduh. Serigala, hiena, harimau, kalau lihat domba dimakan, dikejar secara sadis. Tapi nanti di langit baru bumi baru seperti Taman Eden. Tidak ada binatang saling menyerang. Ya. Jadi serigala dan domba akan bersama-sama makan rumput. Singa dan akan makan jerami seperti lembu. Dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berperilaku busuk di segenap gunung kudus Tuhan ya. Jadi jelas sekali nanti kita akan mengalami di mana seperti Taman Eden. Tidak akan ada hewan buas, tidak akan ada harimau, serigala yang menyerang kita. Tapi semua kita hidup berdampingan. Cuman saya pikir juga bingung ya. Kalau hewan nanti berdampingan, bisa ngomong kayak zaman di Eden, kita nggak bisa makan gulai saudara. Nggak bisa loh saudara. Kambing mau kita sembelih, jangan dong, masa aku sembelih. Ya kan? Di zaman Eden kan semua hewan makan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, manusia makan buah-buahan. Dan itu binatang bisa ngobrol. Buktinya Hawa bisa ngomong sama ular kan. Bayangkan kalau mereka serigala, anak domba, ya, singa makan jerami, bisa mereka ngobrol gitu ngomong. Kita gimana mau makan sate kambing ya? Ya kan, babi nggak ada loh saudara. Kita mau tangkap sebelah, jangan, sakit gitu kan. Jangan begitu kan. Nggak jadi kan. Jadi ini benar-benar. Dan kita akan bersama sama orang kita kasih yang dulu mati mendahului kita. Saudara. Ya. Yesaya 11 ayat 5 sampai 9. Dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Loh, macan tutul aja bilang kambing dia nggak makan. Ya kan? Anak serigala akan bertinggal bersama domba, lembu, dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Anak kecil bisa menggiring macan tutul, ya kan, serigala. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Yang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusui anak kecil akan bermain dekat liang ular tedung, ular yang buas, yang beracun. Dan anak yang cerai susu akan menggunakan tangannya ke sarang ular beludak, tapi gak digigit. Jadi anak kecil bisa tangannya di sarang ular, lubang ular, gak digigit, ya kan? Tidak ada yang berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunung kudusku. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan di laut yang luar dasarnya. Nanti akan kembali gambaran Musa ini seperti langit baru bumi baru saudara. Ya. Zaman Musa, zaman Nuh. Nuh kan itu namanya kan binatang, bayangkan saudara. Ini singa, ya, serigala bisa berbaris, depannya jerapah, depannya domba, kambing, ya kan? Semua bisa berdamai saudara. Ya, jadi zaman Nuh itu mau naik bahtera, itu binatang itu sepasang demi sepasang, yang buas atau enggak buas, semua berbaris. Enggak saling nyerang, berdamai. Itu gambaran bahwa
Dunia lama akan dihancurkan air bah. Dan semua binatang buas dan tidak buas akan bersatu dengan Nuh. Jadi Nuh aman juga di dalam bahtera. Tidak ada saling memakan, memangsa, nggak ada. Ini gambaran seperti Taman Eden. Maka langit yang lama, bumi yang lama dihancurkan air bah. Dan di bahtera naik, di dalamnya penuh kedamaian. Binatang buas dengan binatang yang nggak buas, jinak semua bersatu, saling ya ngobrol kali ya. Jadi nanti gambarnya kita demikian di surga nanti. Ya, ini anak kecil bermain dengan ular kobra, ular bludak, tidak akan digigit, ya kan? Harimau, ya, anak-anak kecil semua di surga nanti di langit baru sangat indah. Jadi pertahankanlah hidup saudara yang nggak lama ini, masih banyak ayatnya nih. Saya baca aja masih banyak nih, ya. Jadi kita harus benar-benar tahu ya. Saya persingkat aja saudara ya. Wahyu 21 ayat 9-27. Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan. Ya. Yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu dia berkata kepadaku. Katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan padamu pengantin perempuan membelai domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tingginya. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem turun dari surga dari Allah. Jadi langit baru, bumi baru itu besar sekali. Ya, sangat besar. Mungkin ribuan kali dari langit sekarang, bumi sekarang. Dan itu ada kota Yerusalem baru. Ya, turun dari surga, dari Allah. Itulah yang akan memerintah nanti di langit baru dan bumi baru. Jadi kita ya akan bersama-sama Tuhan juga akan menetap di langit baru. Ya, kita lihat saudara, sangat besar sekali. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yapis jernih seperti kristal. Kita belajar ya karakteristik tentang kota yang baru, kota yang dari Tuhan yang diturunkan di Yerusalem baru. Dan temboknya besar lagi tinggi. Dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Jadi nanti ada 12 pintu gerbang yang besar. Ya. 12 pintu artinya satu sisi 3 pintu gerbang. Dan di atasnya ada malaikat ya, yang menjagai. Ya. Di sebelah timur dapat 3 pintu gerbang. Di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Nah, sekali saudara. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, di atasnya tertulis ke-12 nama, ke-12 rasul Allah, anak domba itu. Jadi Yerusalem baru nanti ya, yang tadi saudara ini ya. Nah, ini pondasinya adalah ditulis dari 12 rasul Yesus. Ya, besar sekali, besar sekali. Nanti kita belajar seberapa besar yang ada di situ ya. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat mengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu gerbang yang temboknya. Kita mulai ukur nanti. Kota itu berbentuk 4 persegi panjangnya dan sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya. Dan lalu ia mengukur temboknya 144 asta menurut ukuran manusia yang ada juga ukuran malaikat. Jadi kita lihat ya, tingginya, lebarnya, panjangnya adalah 12.000 hasta. Ya, panjang, lebar, tinggi, ya. Dan temboknya tebalnya 140 hasta. Artinya 64 meter tebal temboknya. Kalau di tembok Cina tebalnya 6 meter. Nah, tembok yang di Babel sekitar 6 meter juga. Tapi nanti kota Yerusalem baru temboknya adalah 64 tebalnya, tingginya kita lihat nih. Tinggi, panjang, lebar kota itu sama. Ya. 12.000 stadia. Satu stadia 185 meter. 12.000 stadia kali 185. 2.700.000
220.000 meter atau 2,2 kilometer. Bayangkan kota ya panjangnya 2.200 kilometer. Kotanya aja, ibu kotanya aja itu seluas Cina. Indonesia berapa? Pulau Jawa tuh paling cuma 1.000 meter. Dari ujung kulon sampai Banyuwangi itu paling 1.000 meter. Ini 2 kilometer. Berapa ratus kali. Itu kota Yerusalem baru. Itu sangat-sangat besar. Mungkin sebesar Cina. Ya kan? Luas, ini ya panjang lebar segini ya. Kalau dia panjang kali lebar luasnya kotanya aja. Kota Yerusalem baru aja. Itu 4.900.000. Hampir 5 juta kilometer persegi. Bayangkan betapa besarnya dibandingkan dengan Pulau Jawa hanya 39 kali besar Pulau Jawa, ibu kota Yerusalem. Dibanding Jakarta itu 7.450 kali besarnya. Jadi Yerusalem baru besarnya nanti 7.450 kali Jakarta besarnya. Hanya ibu kotanya saja. Bagaimana langit baru bumi barunya? Hanya kotanya saja. Jakarta luas gede kan? Gede kan? Ini Yerusalem baru 7.450 kali. Luas Singapura apalagi. Ya. Jadi sangat-sangat besar. Jadi Yerusalem baru tuh, waduh, besar sekali. Kalau Yerusalem yang sekarang itu luasnya berapa? 125. Ya, jadi sekitar 40.000 kali. Yerusalem lama di Israel dibanding yang baru itu 40.000 kali besarnya. Kalau kota sebesar itu, bagaimana dengan buminya, saudara? Sangat luas, ya. Makanya dikatakan di Yohanes ini dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga padaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya. Jadi kita aman. Jangan pikirkan ada rumah besar. Ibu kotanya berapa puluh ribu kali Jakarta. Jadi yang sekarang ngontrak di gang-gang, jangan kecil hati. Ngontrak di gang, bayar gak bisa, kita ke ibu kos, diusir-usir. Jangan gelisah, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tidak ngontrak, tidak ditagih kontrakan, tidak ngutang-ngutang, tapi bebas, gratis. Bapak Richard sedih, karena dia di sini punya usaha tempat kos. Sana nggak laku, karena di sana nggak ada kos-kosan lagi. Karena berlimpah tanahnya. Berlimpah tanahnya. Jakarta gak ada artinya. Bayangkan 7.500 kali. Di sana banyak orang. Jadi kalau Pak Jat buka salon boleh. Di sana banyak orang. Ya kan? Jadi salon di sana ada, ya kan? Jadi enak saudara ya. Di rumah Bapak tempat tinggal. Janganlah gelisah hatimu ya. Kita cerdas soalnya udah waktu udah habis. Tembok itu terbuat dari permata yapis. Dan kota itu terdiri dari emas tulen, bagian kaca murni, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yapis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu samrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, bukan ratnawati bukan ya, ratna cempaka. Yang kedelapan batu baril. Yang ke-9 batu krisolit, yang ke-10 batu kisopas, ke-11 batu laswardi, yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang itu dari satu mutiara. Jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagian kaca bening. Waduh saudara, Yerusalem keren saudara. Ini pondasinya aja 12 batu yang dipakai oleh imam-imam. Ya, batunya apa? Banyak nih batunya nih. 12 macam batu ini yang dipakai di batu efod imam-imam. Bayangkan kalau batu semua itu, ini pondasinya batu begitu nih. Tukang akik seneng nih. Tukang akik lah masuk di situ seneng. Waduh, di sini akik kecil tadi dipoles-poles, disayang-sayang, di center-center. Wah, ini bagus nih kecubung lah apa. Di sana jadi pondasi kota besar. Ya kan? Batu-batu permata dan itu lantainya emas. Di surga jangan bangga ada punya 1 gram, 5 gram. Orang punya 10 gram bangga jangan mati. Waduh 10 gram udah petanteng jalannya.
Kita punya emas yang banyak. Aduh saudara, emas sekilo pun gak ada artinya. Di semua sana emas. Kita mau emas berapa kilo pun ada. Satu bata pun berapa puluh kilo itu. Jadi di sana indah. Dan itu semua ada permata-permata. Maka itu saudara, jangan sampai masuk neraka ya. Masuk ke sini aja saudara. Ya. Banyak masih nih. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikianlah juga anak domba itu. Jadi di langit baru, bumi baru, tidak ada bait suci. Tapi Allah Bapa dan Allah Anak itu bersama-sama kita di langit baru, bumi baru. Kalau kita melihat wajah Allah, mungkin kita akan mati kan. Tapi kalau nanti di langit baru, kita hidup bersama-sama dengan Allah. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Bayangkan, kemuliaan Allah, anak domba itu menyinari kita semua. Jadi terang benderang, tidak usah bayar PLN saudara. Gak usah bayar listrik. Kita bayar pulsa habis, bingung cari duit. Beli pulsa, gak lampu mati. Sana gak ada lagi. Nah kan, di sini mahal, listriknya mahal. Sangat mahal, belasan juta kan. Sana kalau kita nanti buka gereja, kita puji Tuhan, udah gak pakai listrik. Kenapa? Allah dan Tuhan sendiri lampunya. Waduh keren banget nih saudara. Kita pengen cepat-cepat sana saudara ya. Dan bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Jadi bangsa-bangsa di seluruh bumi, langit baru, bumi baru, membawa hartanya, upetinya ke Yerusalem baru. Dan di sana tidak ada malam. Artinya malam tidak seperti bumi gelap, perlu lampu. Di sana malam pun tidak ada, karena terangnya terus ada. Jadi malam pun tetap terang. Ya, Pak gimana kalau ada malam Pak kita nggak bisa tidur? Tidur bisa, tapi tetap terang. Ya, tapi kita akan masuk rumah kan. Jadi kita tidak keluar rumah semuanya terang. Tidak ada malam hari, maksudnya tidak ada kegelapan. Karena 24 jam itu terang terus. Ya, terus terang. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi kita tidak akan ada masuk ke dalamnya satu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi kalau kita terima Yesus, kita tidak menolak Yesus, kita masuk dalam buku kehidupan anak domba. Kalau tadi orang-orang mati, itu catat dalam buku-buku lain. Buku-buku itu adalah catatan dari orang dunia yang tidak kenal Yesus. Yang menolak. Kalau kita masuk dalam kitab kehidupan ini saudara. Tapi orang-orang najis tidak masuk dalam kitab kehidupan. Orang-orang najis masuk dalam kitab-kitab lain. Apa untuk dihakimi, untuk dimasukkan ke neraka, dihukum, berdasarkan beratnya dosanya. Kalau kita semua akan dicatat dalam kehidupan. Jadi yang najis, yang kekeji, dusta pun nggak masuk surga, saudara. Jangan dipikir kita ngomong dusta. Banyak orang loh, dusta itu nggak biasa loh. Dulu kita punya karyawan dusta terus. Itu dosa itu kayak biasa loh. Jadi dusta itu kebiasaan. Kalau kita nggak bisa dusta, kita dosa sekali aja, dusta sekali, bohong sekali. Aduh, ampun Tuhan, ampun aku Tuhan. Aku nggak sengaja ngerocos ngomong bohong, ampun aku Tuhan. Dia nggak tenang. Tapi orang yang biasa dusta, bohong, itu udah biasa. Jadi kayak biasa aja, bohong itu seenaknya aja. Dia nggak tahu kalau bohong nggak masuk surga, nggak masuk ke langit baru. Ya, jadi hati-hati, jaga mulut kita. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Dan setiap orang yang namanya tidak tertulis di saat dunia jadikan di dalam kitab kehidupan anak domba yang akan tersembunyi. Jadi saudara jelas ya bahwa kita semua yang tercatat di dalam kitab anak kehidupan akan dicatat. Masih banyak banget ya saudara. Bentar ya, saya baca aja cepat ya. Wahyu 22 ayat 1, 21. Ini masih 21 ayat lagi. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagian kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Jadi ada air yang jernih, kayak kristal mengalir dari takhta Tuhan, ya. Mengalir. Sekali lagi, di tengah-tengah jalan kota itu yaitu di menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali
tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Kita akan beribadah langsung dengan Allah dan anak Yesus. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Kita akan melihat wajah Tuhan nanti. Selama ini kita baca Bible, tidak tahu wajah Tuhan. Nanti di sana kita akan melihat wajah Tuhan. Ya. Dan malam tidak akan ada lagi. Ya, terus lagi di sana. Mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Tidak ada malam hari. Kita nggak perlu lampu. Lampunya adalah Tuhan sendiri. Kan? Ini kedatangan Tuhan Yesus. Ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan ini. Jadi kita berbahagia kalau kita bisa menerima apa yang tertulis di kitab Wahyu ini. Ya. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semua itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di kaki malaikat yang telah menunjukkan semua itu padaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua orang yang menuruti segala perkataan nabi kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Jadi semua yang ada di kitab Wahyu jangan disimpan, jangan dimeteraikan, jangan ditutup, buka semua. Supaya kita tahu bagaimana kita harus hidup. Karena waktu Tuhan sudah sangat dekat. Maka waktu di awal-awal Wahyu kan meterai dibukakan satu persatu. Dan semua kitab Wahyu ini tidak boleh dimeteraikan, tidak boleh ditutup, tidak boleh dirahasiakan. Harus dibuka semua. Supaya semua orang berjaga-jaga untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Ya. Jelas sekali, maka kata Wahyu, Revelation, Apokalipse aja disingkapkan, dibukakan, ya, end time. Ya ditulis di buku ini, ya menulis. Tuhan ngomong jangan dimeteraikan, tapi beritakanlah karena sudah dekat waktunya. The end time is near. Ya. Barang siapa yang berbuat jahat, dia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, ialah akan terus cemar. Dan siapa yang benar, ialah terus berbuat benar. Kebenaran barang siapa kudus, ialah terus berbuat kudus. Pak, kenapa kok Tuhan ngomong begini ya? Yang berbuat jahat, terus jahat aja. Cemar aja. Karena ini sudah mengalami, ya kan, tribulasi, 1000 tahun, ya kan, sudah penghakiman. Orang itu udah gak ada lagi bisa bertobat saya. Jadi kalau kita bebal, ya, keras kepala, tidak mau bertobat, maka dikasih 7 cobaan Allah pun juga tidak mau tobat. Tetap mengucap Tuhan. Terserahlah mau apa terserah, gitu loh, ya. Tidak ada lagi pengampunan. Karena di sini tidak ada lagi pengampunan dosa. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membebaskan setiap orang menurut perbuatannya. Sekali lagi katakan, aku membawa upahku. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Jadi basuh darah kita, jubah kita dengan darah domba Allah. Pakaian kita kotor, dibasuh dengan darah Yesus. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak terima tubuh dan darah Yesus. Kita benar-benar hidup kita diperbarui. Tinggalkan dosa kita, kejahatan kita, dan jubah kita akan menjadi putih, bersih, tak bercacat celah. Dan kita akan berhak atas pohon-pohon kehidupan di Yerusalem baru. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ya. Wahyu 7 ayat 14, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan, mengetahuinya, lalu ia berkata, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, mereka telah membasuh, mencuci jubah mereka dengan membuat putih di dalam darah anaknya. Jadi kita yang keluar dari masa tribulasi itu, dan dia selamat, dia berani mati, dia berani
menjaga imannya, dia telah dibasuh oleh darah Yesus. Mereka bahkan jadi martir lagi. Ya, tapi akhirnya mereka kasih jubah putih, jubah kekudusan, dan mereka boleh masuk ke langit baru bumi baru. Ya. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Jadi orang dusta, penyembah berhala, mengagungkan keuangannya, kekayaannya, mencari uang, mengasihi uang lebih dari Tuhan. Ada banyak orang tidak mau ibadah minggu karena minggu rame. Berkali-kali saya WA orang itu, ayo ibadah, maaf Pak kalau minggu rame, maaf Pak saya mau buka usaha minggu, maaf Pak saya kalau minggu kerja, saya maunya hari biasa itu pun maunya malam. Pak bayangkan, orang bisa begitu loh, orang Kristen loh. Saya maunya ibadah nggak minggu, dan saya maunya hari biasa tapi itu pun malam. Kalau nggak ngantuk lagi. Waduh saudara. Ya itu namanya dia memberhalakan pekerjaan, memberhalakan keuangan. Jangan sampai kita uang, pekerjaan, keluarga, anak jadi berhala. Ya, orang-orang sundal, orang membunuh. Orang membunuh itu bukan kita membunuh tusuk mati enggak. Kita membenci orang yang membunuh. Tuhan, aku nggak pernah membunuh orang. Kalau kamu membenci saudaramu, kamu sudah membunuh. Ya. Penyembah berhala, orang yang mencintai dusta dan yang tinggal di luar. Jadi dusta pun nggak boleh. Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini pada pagi Jumat. Jumat, aku telah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang bilang-bilangnya. Ini kalau orang banyak ngeramal-ngeramal, ya uang disembah-sembah, ya kan, dudukan. Ya ada orang banyak ngeramal, orang Kristen banyak ngeramal. Orang Kristen kalau susah, dia guamia. Baca orang pintar, cari suhu-suhu untuk mencari peruntungan. Itu semua akan dilemparkan ke lautan api neraka. Ya, kita tidak boleh ya. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya adalah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus adalah ia datang. Dan barang siapa yang mau, ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ya siap bermusik, saya baca aja. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu pada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan dari kitab perbuatan ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semua ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Jadi Nabi Nuh sudah berkata, ayo akan datang segera Yesus. Akan datang juga air bah. Ayo masuk ke perahu. Tuhan akan membasmi semua manusia karena jahat semua. Sudah membangun setelah 100 tahun lebih. Dia berkhotbah, berfirman. Dia menyampaikan kebenaran, penghukuman. Orang gak percaya. Ya sekarang begitu datang masuk semua tadi baris-baris semua masuk. Orang tetap gak percaya. Ketika air bah datang segera, datang semua. Orang mati. Mereka baru tahu. Nuh buka pintu. Tidak bisa. Dan orang kalau kita percaya kita akan diangkat Tuhan. Jesus is coming. Ya, kita yang percaya sekarang ini kita akan rapture. Ditarik Yesus ke surga. Ya. Tapi kalau orang dan nanti kita akan kembali lagi sebagai bersama Tuhan untuk menghakimi dunia. Jadi saudara, kita harus punya iman, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh melayani Tuhan, jauhi kejahatan, jauhi dari dosa, maka Tuhan akan datang segera mengangkat kita di awan-awan dan kita akan kembali bersama Yesus untuk menduduki Millennium Kingdom. Ya, amin saudara. Ya, mulailah kita hidup dengan benar.